Shalom anak-anak kelas 1 yang hebat. Apa kabar? Miss Dita berharap anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Nah, di video kali ini kita akan kembali bersama-sama belajar tema 1. Namun sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, karena di video ini durasinya agak lama, jadi anak-anak boleh misalnya hari ini belajar 1 pembelajaran atau 2 pembelajaran saja. Kemudian besok boleh dilanjutkan di pembelajaran berikutnya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Aku merawat tubuhku. Kebiasaan baik di pagi hari yaitu mandi pagi. Mandi pagi dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan bersih. Kemudian sarapan pagi. Ya, jangan lupa sarapan pagi karena sarapan pagi membuat tubuh kita menjadi kuat dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian berpakaian rapi. Berpakaian rapi dapat membuat kita lebih menarik. Kemudian sebelum memulai aktivitas jangan lupa untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa membimbing anak-anak, menyertai dan memberkati anak-anak semua. Hari ini anak-anak akan belajar mempraktikkan cara mencuci tangan. Yang kedua, mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan meliputi cara duduk, cara memegang pensil, dan cara meletakkan buku. Yang pertama, mari kita belajar cara mencuci tangan yang benar. Langkah pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, tuangkan sabun ke telapak tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan, gosok punggung tangan, ya seperti yang ada di gambar. Gosok punggung tangan. Kemudian yang kelima, gosok jari-jari. Sambil perhatikan gambarnya ya. Kemudian yang keenam, kaitkan jari jemari. Seperti yang ada di gambar nomor 6. Kemudian yang ketujuh, gosok ibu jari. Gosok ibu jari, kemudian gosokkan ujung jari. Lalu bilas dengan air yang mengalir. Setelah tangan dicuci, lap memakai handuk atau tisu. Kemudian tutup keran air karena kita harus menghemat air. Dan yang terakhir, tangan menjadi bersih, bebas bakteri. Oke, supaya lebih jelas, anak-anak silakan saksikan video berikut tangan ini. Dengan benar. Gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari, kunci jari. Putar ibu jari secara bergantian. Rapatkan ujung jari. Bersihkan kedua pergelangan tangan. Bilas sampai bersih. Keringkan dengan tisu atau kain bersih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.
Nah, setelah menyaksikan video cara mencuci tangannya benar, sekarang kita akan lanjutkan materi kita di halaman 79. Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Perhatikan posisi duduk Udin dan teman-temannya. Apakah semua sudah duduk dengan posisi yang tepat? Ya, mereka sudah duduk dengan posisi yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar berikut adalah posisi duduk yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena posisinya membungkuk dan membuat punggung kita menjadi sakit. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah cara duduk atau posisi duduk yang tepat saat belajar. Ya, karena posisinya tegap. Yang berikut adalah cara memegang pensil yang benar. Nah, anak-anak silakan ambil pensilnya dan pegang pensilnya. Ya, jadi cara memegang pensil. Perhatikan gambar pertama. Gambar pertama adalah cara memegang pensil yang tidak tepat. Sebaliknya, di gambar kedua itu adalah cara memegang pensil yang baik dan tepat. Jadi anak-anak kalau memegang pensil silakan tirukan di gambar yang kedua. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar meletakkan buku dengan tepat. Halaman 81. Perhatikan gambar pertama. Nah, gambar pertama adalah contoh cara meletakkan buku yang tidak tepat. Seperti yang kita tadi pelajari bahwa membungkuk dapat membuat punggung kita menjadi sakit. Nah, bagaimanakah cara meletakkan buku yang tepat? Perhatikan gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua, posisinya tegap, kemudian bukunya di atas meja. Jadi, anak-anak kalau meletakkan buku, perhatikan gambar yang kedua ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk di pembelajaran kedua, subtema 3. Halaman 82. Pembelajaran 3 halaman 82. Perhatikan gambar di bawah ini. Pagi yang cerah, Udin berjalan bersama teman. Mereka selalu merawat tubuh. Mereka menjaga sikap tubuh saat berdiri. Semua berjalan tegap, menjaga tubuh tetap seimbang. Nah, Miss Dita mau nanya, apakah anak-anak sudah melakukan seperti yang Udin lakukan? Apakah semuanya sudah berjalan tegap? Sekarang kita lanjutkan ke halaman 84 ya. Mari kita baca bersama-sama. Kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat menulis. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Beni akan menulis. Beni duduk dekat jendela supaya terang. Menulis menjadi lebih mudah. Mata pun tetap sehat. Nah, anak-anak, sudahkah anak-anak melakukan hal yang sama seperti Beni? Nah, sekarang anak-anak ikuti petunjuk yang ada di halaman 85. Duduklah dengan tegak, pegang pensil dengan benar. Yang ketiga, letakkan buku di depanmu. Kemudian yang keempat, menulislah dengan posisi yang benar.
Sekarang, salinlah tulisan di bawah ini. Atur jarak matamu saat menulis. Nah, di halaman 85 ada tulisan buku baru. Dikerjakan sampai di bawah ya. Minta bantuan kepada mama atau papa atau kakaknya. Silahkan dikerjakan. Sekarang kita akan masuk pembelajaran 3 halaman 87. Rawatlah tubuh dengan teratur, dari rambut hingga kaki. Mandi sehari 2 kali. Tidak lupa menggosok gigi. Perhatikan gambar di bawah ini. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut pakai sampo, menggosok gigi pakai sikat dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh. Kita lanjutkan ke halaman 92. Ayo membaca. Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo. Nah, anak-anak, kalau kita makan permen, dapat membuat gigi kita menjadi sakit dan cepat berlubang. Sekarang perhatikan cara Dayu menyikat gigi. Halaman 94. Isilah dengan angka yang sesuai urutannya. Yang pertama, Siti mengeluarkan pasta gigi atau odol dan meletakkan di sikat gigi. Lalu yang kedua, yang ketiga, dan keempat, silakan anak-anak isi sesuai dengan urutannya yang tepat ya. Silahkan dikerjakan. Yang berikut kita pindah ke halaman 95. Aturan merawat tubuh. Wah, ternyata merawat tubuh ada aturannya ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Edo sedang mandi dan mencuci rambut. Dayu mencuci tangan. Lani menggosok gigi. Siti memotong kuku. Edo mencuci kaki sebelum tidur. Mereka selalu merawat tubuh. Sudahkah kamu merawat tubuh? Merawat tubuh ada aturannya. Nah, misalnya mandi 2 kali sehari. Kemudian sikat gigi pagi dan malam sebelum tidur. Nah, anak-anak lakukan secara teratur ya. Sekarang di halaman 96, kita akan belajar bagaimana cara merawat tubuh setelah melakukan aktivitas. Misalnya, gambar yang pertama, Edo, Udin, dan kawan-kawan bermain sepak bola. Nah, setelah selesai bermain sepak bola, hal yang harus dilakukan atau bagian tubuh yang harus dibersihkan adalah mencuci kaki. Jadi, gambar pertama pasangannya adalah gambar yang kedua di bagian kanan, yaitu mencuci kaki. Kemudian dilanjutkan nomor 2 dan nomor 3 ya. Kita akan masuk di pembelajaran 4, tema 1, subtema 3. Pembelajaran 4, halaman 98. Udin mandi sebelum ke sekolah. Udin mandi setelah bermain. Mandi untuk membersihkan tubuh. Udin rajin mencuci rambut. Udin memotong kuku secara teratur. Udin mengganti pakaian setiap hari. Apakah anak-anak sudah melakukan sesuai yang Udin lakukan?
Miss Dita yakin semuanya pasti sudah melakukan. Nah, sekarang silakan buka bukunya halaman 99. Kita akan kembali membaca bersama-sama. Udin rajin merawat tubuh. Udin tampak bersih dan sehat. Tubuh dan pakaian Udin selalu bersih dan wangi. Udin selalu mengganti baju yang kotor. Setelah itu, Udin membantu ibu mencuci bajunya. Udin biasa membantu ibunya. Nah, anak-anak, bagaimana cara membersihkan baju? Langkah pertama yaitu rendam cucian dalam air agar kotorannya hanyut bersama air. Kemudian rendam dengan sabun 15-20 menit. Setelah direndam, kucek-kucek baju menggunakan tangan agar baju benar-benar bersih dari kotoran. Kemudian nomor 3, bilas pakaian sekurang-kurangnya 2 kali. Kemudian sesudah dibilas, dikeringkan atau dijemur. Nah, setelah kering, angkat cucian kemudian disetrika supaya tidak kusut. Nah, itu dia cara membersihkan baju yang kotor. Sekarang perhatikan halaman 101. Kulit harus dirawat. Kulit adalah bagian tubuh. Kulit mudah mengeluarkan keringat. Debu mudah menempel pada kulit yang berkeringat. Karenanya, kulit harus dirawat. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5 halaman 103. Halaman 103. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan berarti merawat tubuh. Siti, Dayu, dan Lani bermain bersama. Mereka bermain balok huruf. Selesai bermain, mereka merapikan mainan dan mencuci tangan. Ada banyak huruf terlihat, mulai dari A, B, C, sampai Z. Ya, jadi ada huruf-huruf A, B, C, bahkan sampai Z. Jumlahnya adalah 26. Ya, jadi jumlah huruf ada 26. Ada huruf A, I, U, E, O. Juga B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Aku merawat tubuh dengan teratur. Aku menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi. Lingkari huruf A, I, U, E, atau O pada kata di bawah ini. Halaman 104. Nah, kata yang pertama adalah sabun. Ya, jadi yang dilingkari adalah huruf vokal. Masih ingat huruf vokal? Ya, jadi yang dilingkari adalah A, kemudian U. Ya, jadi huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi yang dilingkari adalah A dan U. Kemudian kata yang kedua, sampo. Ya, jadi lingkari huruf. Kita masih mencari huruf vokal. Jadi yang dilingkari adalah A dan O. Oke?
kita lingkari huruf vokal yaitu A dan O. Yang berikut, lingkari huruf selain A, I, U, E, dan O pada kata di bawah ini. Jadi yang dicari, yang mau dilingkari adalah huruf konsonan. Kata pertama, mandi. Manakah kata yang termasuk huruf konsonan? Ya, ada huruf M, kemudian N, dan huruf D. Jadi huruf M, N, dan D adalah huruf konsonan. Yang berikut, menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Perhatikan gambar yang ada di halaman 104. Gambar pertama, apa yang dilakukan? Nah, di situ sudah diisi dengan huruf-huruf secara acak. Nah, dengan melihat gambar, kita bisa mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Gambar pertama, kira-kira apa yang sedang dia lakukan? Ada huruf S, E, K, R, A, M, dan A. Kira-kira apa ya? Jadi hurufnya masih acak. Nah, kira-kira apa yang dia lakukan? Apa yang ada di kepalanya? Ya, dia sedang keramas, ya. Keramas, K-E-R-A-M-A-S. Yang nomor 2, nomor 3 dilanjutkan ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 halaman 108. Pembelajaran 6 halaman 108. Ayo mengamati. Hari yang cerah. Bapak guru memeriksa kebersihan siswa, mulai dari rambut hingga kuku. Rambut Udin bersih dan harum. Kuku Siti pendek dan rapi. Telinga Beni juga bersih. Semua menjaga kebersihan tubuh. Tahukah anak-anak cara membersihkan telinga? Perhatikan gambar berikut. Minta bantuan ayah atau ibu saat membersihkan telinga. Bersihkan bagian daun telinga saja. Anak-anak, tubuh harus dirawat dengan teratur. Nah, anak-anak bisa membuat jadwal merawat tubuh seperti yang ada di halaman 109. Nah, misalnya tanggal 1 Agustus, anak-anak kegiatannya mandi, menggosok gigi, dan menggunting kuku. Nah, apakah itu dilakukan? Kalau dilakukan, ya dicentang. Kemudian yang kedua, kalau tidak dilakukan, boleh dicentang di bagian tidak dilakukan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Sekarang halaman 110. Oke anak-anak, ayo kita membaca sama-sama lagi ya. Hari ini ibu guru bercerita. Ada seorang anak sakit gigi. Rasanya sakit sekali. Dia tak pernah sakit gigi. Akibatnya gigi berlubang. Dia sangat menyesal. Sekarang ia rajin merawat gigi. Kalau mau giginya bagus, ya rajin sikat gigi. Halaman 111. Lingkari kata yang tepat. Nomor 1, Udin, ya dalam kurung mandi ya, jadi itu disebut dalam kurung. Mandi atau keramas, memakai sabun. Nah, manakah yang betul? Mandi atau keramas ya? Kalau kita memakai sabun, kita ngapain? Ya,
Jadi nomor 1 adalah Udin mandi memakai sabun. Nomor 2, Beni pergi ke dalam kurung sikat atau dokter. Balas kurung gigi. Yang betul adalah ya, dokter. Jadi Beni pergi ke dokter gigi. Nomor 3, Dayu mencuci rambut atau tangan. Kalau kita memakai sampo, ya, jadi Dayu mencuci rambut memakai sampo. Yang berikut nomor 4, Lani menggosok gigi atau telinga 2 kali sehari. Jadi yang tepat adalah Lani menggosok gigi 2 kali sehari. Nomor 5, setelah bermain, Edo mencuci hidung atau tangan. Ya, tangan. Setelah bermain, Edo mencuci tangan. Kemudian halaman 111, sakit perut. Beni bermain di taman. Di sana ada ayunan. Ada juga bak pasir. Setelah itu, Beni membeli kue. Beni makan kue. Rasanya enak sekali. Di sekolah, Beni sakit perut. Beni lupa mencuci tangan sebelum makan. Ya, jadi kenapa Beni sakit perut? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Beni sakit perut karena saat Beni membeli kue atau saat Beni makan kue, Beni lupa mencuci tangan. Jadi kalau kita mau makan kue atau makan sesuatu, kita harus mencuci tangan. Oke, baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Miss Dita berpesan anak-anak senantiasa menjaga kebersihan seperti yang sudah kita pelajari. Sebelum makan jangan lupa mencuci tangan, mandi 2 kali sehari, sikat gigi 2 kali sehari agar tubuh tetap sehat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.